Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Nalaris, tempatnya kita bareng-bareng mengubah rasa penasaran jadi pemahaman. Gini deh, pernah nggak sih kamu dengerin sebuah cerita atau mungkin sebuah angan-angan yang kedengarannya tuh indah banget? Nanti deh, kalau udah punya banyak saham, kita bisa hidup santai cuma dari dividen. Gak usah kerja lagi, tiap tahun tinggal nungguin aja uang masuk rekening. Wah, kedengarannya tuh kayak mimpi di siang bolong yang jadi kenyataan ya kan? Cuma duduk-duduk santai, nikmatin hidup, sementara investasi kita yang kerja keras buat kita. Tapi pertanyaan besarnya adalah, mimpi ini beneran realistis nggak sih? Apa kita bener-bener bisa gitu hidup dengan tenang, semua kebutuhan tercukupi, cuma dengan ngandelin pemasukan dari dividen saham? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas topik ini. Bener-bener sampai ke akarnya. Kita nggak cuma akan lihat sisi manisnya aja, tapi juga sisi pahit yang mungkin jarang banget dibicarakan. Kita bakal lihat secara mendalam, apa sih itu dividen, gimana mekanismenya, apa aja kelebihan dan risikonya, dan yang paling krusial nih, sebetulnya berapa banyak model yang kita butuhin buat mewujudkan mimpi itu. Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan besar tadi, kita harus mulai dari fondasinya dulu, benar-benar dari dasar. Kita harus paham betul apa itu dividen dan gimana cara kerjanya. Ini adalah bagian pertama dan paling fundamental, mekanisme berbagi keuntungan. Jadi, apa sih dividen itu? Gampangnya gini, dividen itu adalah pembagian sebagian keuntungan atau laba yang didapat perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Coba bayangin deh, waktu kita beli saham, kan kita itu secara teknis jadi salah satu pemilik perusahaan itu. Nah, sebagai pemilik, ya wajar dong kita berhak dapat bagian dari keuntungan yang perusahaan hasilkan. Inilah cara perusahaan bilang, terima kasih ya udah percaya sama kami. Contohnya gini, katakanlah kamu punya 1.000 lembar saham perusahaan X, terus mereka ngumumin bakal bagi dividen tunai Rp100 per lembar. Ya udah, artinya kamu bakal terima Rp100.000 langsung ditransfer ke rekeningmu. Simpel kan? Nah, selain dividen tunai yang paling umum ini, sebetulnya ada juga jenis lain, namanya dividen saham. Jadi perusahaan ngasihnya saham tambahan, bukan uang. Tapi untuk pembahasan kita kali ini, kita fokus ke dividen tunai aja ya, yang jadi sumber passive income. Sekarang gimana sih prosesnya dari laba perusahaan itu sampai akhirnya jadi uang beneran di rekening kita? Ternyata perjalanannya itu melewati beberapa tahap penting. Pertama, dan ini yang paling utama, perusahaannya harus untung dulu. Kalau rugi, ya nggak ada yang bisa dibagikan. Kedua, Dewan Direksi bakal ngajuin proposal. Kita bagi dividen sekian ya tahun ini. Ketiga, usulan ini harus disetujuin sama semua pemilik saham dalam rapat umum pemegang saham, atau yang biasa kita kenal RUPS. Nah, kalau udah disetujuin, keempat, ada tanggal-tanggal krusial yang wajib kita tahu. Ada yang namanya come date, ini adalah hari terakhir di mana investor yang pegang sahamnya berhak dapat dividen. Lewat dari tanggal itu ada X-date. Ini hari pertama sahamnya diperdagangkan tanpa hak dividen. Jadi kalau kamu beli pas di tanggal ini, ya mohon maaf kamu nggak akan dapat bagian. Dan yang terakhir ada payment date. Inilah hari H di mana uang dividen itu beneran ditransfer ke rekening kita. Jadi prosesnya itu sangat jelas dan terstruktur, nggak tiba-tiba. Oke, setelah kita paham cara kerjanya, sekarang yuk kita bahas kenapa sih dividen ini begitu menarik. Apa yang bikin dia jadi primadona bagi banyak investor, terutama buat mereka yang mikirnya jangka panjang ya. Yuk kita selami daya tariknya. Biar lebih kebayang, coba kita kenalan sama kisah inspiratif dari Pak Budi, seorang pensiunan guru. Selama lebih dari 20 tahun masa kerjanya, beliau ini punya satu kebiasaan yang luar biasa. Beliau disiplin banget menyisihkan sebagian gajinya untuk beli saham. Tapi bukan sembarang saham loh, beliau fokus ke perusahaan-perusahaan besar yang stabil, kayak bank-bank besar atau perusahaan barang konsumsi yang kita pakai sehari-hari, yang punya rekam jejak bagus dalam bagi-bagi dividen. Ini bukan keberuntungan semalam. Sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari kesabaran dan konsistensi yang luar biasa selama puluhan tahun. Dan hasilnya, sekarang di masa pensiunnya, setiap tahun Pak Budi itu bisa terima pemasukan ratusan juta rupiah hanya dari dividen. Cukup banget buat biaya hidup, tanpa perlu kerja lagi. Beliau bisa menikmati waktunya dengan santai, main sama cucu-cucunya, karena beliau udah berhasil membangun mesin pendapatan pasif yang kokoh. Kisah Pak Budi tadi itu menyoroti beberapa keunggulan utama dari investasi dividen. Pertama, ini adalah pendapatan pasif yang sejati. Kamu dapat uang tanpa harus menjual asetmu. Sahamnya tepat utuh. Kedua, ada potensi pembayaran yang stabil dan reguler, bisa setahun sekali atau bahkan 2 kali. Ketiga, dividen ini bisa jadi pelindung alami dari inflasi. Logikanya, saat harga barang naik, laba perusahaan kan biasanya ikut naik, dan dividen yang dibagikan pun berpotensi meningkat. Keempat, strategi ini secara nggak langsung mendorong kita untuk memegang saham berkualitas dalam jangka panjang. Apa itu saham berkualitas? Ya sering disebut saham blue chip, saham dari perusahaan raksasa dengan keuangan yang kuat dan bisnis yang sudah terbukti.
Dan kelima, ini nih yang paling dahsyat. Dividen yang kita terima bisa kita investasikan lagi. Ini yang namanya efek bola salju atau compounding. Dividen kita menghasilkan dividen lagi. Lama-lama jadi bukit. Sampai di sini ceritanya kedengeran indah banget ya, kayak nggak ada celahnya. Tapi seperti dua sisi mata uang, selalu ada sisi lain yang harus kita pahami. Mimpi hidup dari dividen itu nggak datang tanpa tantangan. Nah, sekarang mari kita hadapi kenyataannya. Ini dia bagian ketiga, realitas modal dan risiko. Ada beberapa tantangan dan risiko yang wajib kita tahu. Pertama, nggak semua perusahaan itu bagiin dividen. Banyak perusahaan, apalagi di sektor teknologi yang lagi tumbuh kencang, mereka lebih milih nahan laba buat ekspansi bisnis. Uangnya dipakai buat riset, buat bikin produk baru, bukan buat dibagikan. Kedua, jumlah dividen itu nggak pernah ada jaminannya. Bisa naik, bisa turun, bahkan bisa ditiadakan sama sekali kalau kondisi perusahaan lagi jelek. Ketiga, harga sahamnya sendiri tetap bisa turun. Dividen itu nggak melindungi kita dari fluktuasi pasar. Keempat, ada risiko bisnis di perusahaannya sendiri. Mungkin ada pesaing baru atau regulasi pemerintah berubah. Dan yang terakhir, ini tantangan terbesarnya. Untuk bisa hidup dari dividen, kita butuh modal awal yang sangat-sangat signifikan. Pertanyaan ini nih yang membawa kita ke inti dari pembahasan kita. Kalau kita mau hidup nyaman dari dividen, kayak Pak Budi tadi, seberapa banyak sih modal yang sebetulnya kita butuhkan? Penasaran kan? Yuk kita coba lakukan simulasinya bareng-bareng. Oke, biar gampang hitungnya, kita buat target yang konkret dulu. Anggaplah tujuan kita itu punya pendapatan pasif sebesar 5 juta rupiah setiap bulan dari dividen. Ya angka yang cukup lah ya buat biaya hidup dasar di banyak kota di Indonesia. Kalau target per bulan 5 juta rupiah, artinya target pendapatan tahunan kita dari dividen adalah 60 juta rupiah. Nah, angka ini yang bakal kita jadiin patokan. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik tabel ini. Ini bagian yang paling membuka mata. Untuk bisa dapat 60 juta rupiah per tahun, jumlah modal yang kita butuhkan itu sangat bergantung pada sesuatu yang disebut dividend yield. Dividend yield itu persentase dividen tahunan dibandingin harga sahamnya. Coba lihat baris pertama. Kalau portofolio kita punya rata-rata yield 5% per tahun, angka yang cukup wajar, maka untuk dapat 60 juta setahun kita butuh modal 1,2 miliar rupiah. Sekarang lihat baris kedua. Kalau ternyata yield yang kita dapatkan lebih kecil, misalnya cuma 3%, modal yang dibutuhkan langsung melonjak jadi 2 miliar rupiah. Gila kan? Lihat betapa krusialnya dividen yield ini. Beda yield cuma 2% aja, modal yang dibutuhin bisa bengkak hampir 2 kali lipat. Ini nunjukin betapa pentingnya kemampuan kita milih saham dengan bijak. Tapi hati-hati juga ya, jangan cuma tergiur sama yield yang super tinggi, misalnya di atas 8 atau 10%. Kadang-kadang, yield yang ketinggian itu bisa jadi tanda bahaya. Mungkin karena harga sahamnya lagi anjlok, karena ada masalah di perusahaannya. Ngelihat angka miliaran tadi, mungkin bikin sebagian dari kita langsung ciut, langsung pesimis. Wah, mana mungkin bisa. Dan memang benar. Jumlahnya besar banget. Tapi, ini bukan berarti mustahil. Kuncinya cuma 2, waktu dan rencana jangka panjang. Kekuatan terbesar kita sebagai investor retail itu bukanlah modal yang seabrek, tapi waktu yang kita punya. Semakin cepat kita mulai, bahkan dengan nominal yang kecil sekalipun, semakin ringan beban kita di masa depan. Kenapa? Karena ada kekuatan sihir yang namanya compounding. Jadi, setelah tahu realitasnya, tahu tantangannya, apa yang harus kita lakukan kalau kita tetap mau ngejar mimpi ini? Tentu aja kita butuh strategi yang tepat. Nggak bisa asal-asalan. Yuk kita masuk ke bagian terakhir, gimana caranya membangun mesin dividen kita sendiri. Ada sebuah strategi populer yang namanya dividend investing. Caranya itu sangat sistematis. Pertama, fokus pada saham perusahaan besar dan stabil. Kenapa? Karena kita nyari konsistensi dan keandalan, bukan spekulasi untung-untungan. Kedua, selalu analisis dividen yield-nya buat tahu seberapa menarik imbal hasil yang ditawarkan. Ketiga, dan ini yang paling penting dari semuanya, investasikan secara rutin dan konsisten. Entah itu tiap bulan atau tiap 3 bulan. Ini bukan tentang nunggu punya uang besar dulu, tapi tentang membangun kebiasaan. Keempat, setiap kali terima dividen jangan dipakai jajan dulu, tapi reinvestasikan, putar lagi uangnya. Kenapa ini krusial banget? Karena inilah yang menciptakan efek bola salju tadi. Dividen kamu nggak cuma jadi pemasukan, tapi jadi modal baru yang bakal menghasilkan dividen lebih besar lagi di masa depan. Ini kunci akselerasi kekayaan. Dan yang kelima, jagalah fokus jangka panjang. Jangan panik sama gejolak pasar harian atau mingguan. Biar lebih jelas, coba kita lihat perbandingan dua investor dengan pola pikir yang beda banget. Di satu sisi ada Ani. Ani ini suka trading cepat, beli pagi, jual sore. Tujuannya biar dapat untung dari selisih harga. Akibatnya, setiap hari dia merasa cemas, stres, mantengin pergerakan pasar. Di sisi lain, ada Rama. Dia seorang dividen investor. Fokusnya cuma satu, membeli dan mengumpulkan saham-saham pembagi dividen.
Dia nggak terlalu peduli harga sahamnya naik turun dalam sehari, karena tujuannya adalah membangun aliran pendapatan pasif untuk jangka panjang, untuk masa tuanya. Rama jauh lebih tenang. Nah, keduanya ini adalah jalan yang valid. Nggak ada yang benar atau salah. Yang ada hanyalah mana yang cocok untukmu. Pilihlah jalan yang sesuai dengan kepribadian dan tujuan finansial kamu. Ada sebuah metafora atau perumpamaan yang menurut saya sangat indah untuk menggambarkan filosofi di balik investasi dividen ini. Coba bayangkan, investasi dividen itu persis seperti kita menanam sebatang pohon buah. Waktu pertama kali kita tanam, pohon itu kan masih kecil, bibit. Kita perlu merawatnya dengan sabar. Kita siram secara teratur, kita kasih pupuk. Nah, ini ibaratnya kita berinvestasi rutin dan mereinvestasikan dividen yang kita dapat. Proses ini butuh waktu, bertahun-tahun. Kita nggak bisa harapin besok langsung panen buahnya. Nggak mungkin. Tapi, kalau kita sabar dan disiplin merawat pohon itu sampai dia tumbuh besar, kokoh, dan kuat, maka setiap tahun, tanpa perlu menebang pohonnya, kita bisa menikmati buahnya terus-menerus. Dividen itu adalah buahnya, dan portofolio saham kita adalah pohonnya. Sebaliknya, kalau kita nggak sabaran, itu sama aja kayak maksa pohon berbuah sebelum waktunya, yang justru bisa bikin pohonnya stres dan mati. Jadi, apa kesimpulan dari seluruh pembahasan kita hari ini? Apakah mimpi untuk hidup santai dari dividen itu nyata? Jawabannya adalah, ya, nyata dan sangat mungkin untuk dicapai. Namun, mimpi ini nggak datang dengan mudah atau dalam sekejap. Ia membutuhkan 3 hal yang sangat penting. 1. Modal yang signifikan. 2. Waktu yang panjang. Dan 3. Kesabaran yang luar biasa. Ini bukan skema cepat kaya, teman-teman. Ini adalah sebuah maraton finansial yang membutuhkan strategi dan pola pikir yang benar. Jadi, pertanyaannya sekarang saya kembalikan ke kita semua. Pohon buah seperti apa yang akan kamu pilih untuk ditanam demi masa depanmu? Kalau pembahasan ini bermanfaat, bantu channel Nalaris untuk terus berkembang dengan cara menekan tombol like, memberikan komentar, dan juga subscribe. Kami pengen banget dengar pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu tipe investor yang lebih tertarik pada dividen jangka panjang seperti Rama, atau lebih suka trading cepat yang penuh adrenalin seperti Ani? Bagikan pandanganmu ya. Sampai jumpa di analisis Nalaris berikutnya, tempat di mana rasa penasaran berubah jadi paham.